Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk pegangan hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan berikan, yang selalu baru setiap hari bagi kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya ada yang menjadi pedoman bagi hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya manusia cenderung untuk tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Seberapa banyak pun harta benda yang ia miliki, ia akan terus-menerus dan tidak pernah merasa cukup. Ketidakpuasan inilah yang kemudian membentuk suatu karakter rakus dalam diri manusia. Dan akhirnya ia tentu akan menjadi manusia tamak. Biasanya orang yang seperti ini akan menghalalkan segala cara. Yang penting keinginannya terlaksanakan. Yang penting keinginannya terpuaskan. Dan akhirnya ia jatuh ke dalam dosa dan hidupnya akan semakin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus melalui firman ini mengingatkan setiap jemaat Tuhan yang membaca firman ini, supaya semua mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa ketamakan. Supaya kita tidak menjadi hamba uang. Sebab cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar mencukupkan diri itu sangat penting. Supaya kita jauh dari ketamakan. Supaya kita jauh dari kerakusan. Dengan mencukupkan diri, kita juga terhindar dari pemborosan. Dan firman ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu merasa khawatir dengan keadaan kita. Sebab bagaimanapun sulitnya keadaan ekonomi kita adalah kepunyaan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah selalu ada dan selalu peduli terhadap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, seberat apapun kondisi kita. Karena Tuhan sudah berfirman, Ia akan menjadi penolong kita, sehingga kita tidak perlu untuk khawatir dalam hidup kita. Tuhan pasti menggenapi setiap yang difirmankannya, dan pertolongannya akan tepat pada waktunya. Memang tidak bisa dipungkiri, semua kita membutuhkan uang. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita jangan takut meski tidak memiliki uang yang banyak. Karena Tuhan Allah tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan.
Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Itu yang mau dikatakan di sini. Lihat burung pipit, lihat bunga bakung yang ada di padang, bahkan rumput yang hidupnya sehari saja tetapi diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi kita manusia yang diciptakannya sempurna, yang memiliki akal dan pikiran. Tuhan pasti membuka jalan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dan mau bekerja. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan Allah yang memelihara kita akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita meminta pun, di dalam doa kita, Allah sudah tahu apa yang kita perlukan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada pertolongan dari Tuhan Allah. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Allah menjadi penolong kita dalam kesesatan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Jangan takut karena tidak ada uang atau tidak memiliki banyak harta benda. Sebab kita Tuhan kita adalah sumber segala berkat yang akan membuka pintu-pintu berkat bagi kita jika kita tetap setia menjalankan perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, berkati dan cukupkanlah kebutuhan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Curahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap orang yang menjalankan perintah-perintah-Mu. Engkaulah Tuhan penolong hidup kami. Dan jangan membiarkan kami jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Terimalah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Salam sehat, tetap dalam prokes. Tuhan memberkati.